Halo guys, welcome back to my channel. Di sini saya mau berbagi atau sharing pengalaman saya tanda-tanda seminggu sebelum saya lahiran. Apa saja yang saya alami di sini? Yang pertama, bayi udah mulai masuk panggul. Di usia saya yang kehamilannya udah masuk ke 35 dan 36 minggu atau 9 bulan, saya dengan suami saya kontrol ke dokter, dan di sana ya pasti kita melakukan USG atau ultrasonologi. Di sana dokter kasih tahu saya kepala anak saya itu udah masuk panggul. Anak pertama saya itu saya tidak perlu kasih tahu karena memang anak saya meninggal. Terus anak kedua saya itu dokter kasih tahu waktu USG itu kepalanya udah masuk panggul. Karena di sini saya mau lahiran normal, jadi saya mau pastikan kepala anak saya itu udah masuk panggul atau belum. Dan tanda-tanda kedua yang saya alami di sini yaitu kram dan nyeri punggung. Ya kalau kita udah hamil besar, apalagi badan kita tambah naik, terus bayi di perut juga tambah besar, dibilang ya dua-duanya itu tambah besar. Jadi yang pasti kalau kita duduk, punggung belakang kita itu sakit banget di sini. Yang biasa saya rasa sakit tuh di belakang saya sini. Terus pinggang juga sakit kalau duduk kelamaan itu. Terus yang ketiga di sini yang saya alami yaitu sering kelelahan dan saya kebanyakan tidur siang. Itu benar banget ya, kalau jalan pagi kan yang pasti udah dekat lahiran itu dokter saranin untuk sering jalan pagi atau jalan sore. Nah kalau pagi jam-jam 7 atau 8 saya jalan, pasti pulang itu capek banget. Kadang itu saya pulang sampai ketiduran. Terus sore juga gitu. Kalau jam-jam 3-4 udah, ya namanya juga ibu rumah tangga pasti melakukan aktivitas di rumah, nyuci-nyuci lah, apalah, bersih-bersih. Apalagi kalau ada anak kecil lagi di rumah, yang pasti capek, ditambah kehamilan sudah besar, pasti capek banget. Yang pasti sehari itu kalau saya hamil besar tuh bisa tidur 2 atau 3 kali. Tapi ya malamnya itu kadang bete sampai jam 1 sampai 2 karena memang tidak bisa tidur atau memang susah tidur karena udah dekat lahiran. Tuh kadang kita pikiran itu kayak, aduh ini saya bisa lahiran normal atau tidak ya, atau gini, pikiran yang aneh-aneh. Jadi kadang malam itu susah tidur. Kebanyakannya kita tidur siang kalau ibu hamil yang hamil tua atau sudah dekat lahiran. Terus tips yang keempat di sini itu diare. Anak kedua saya yang cewek, saya hamil dia dari usia kandungan saya 8 bulan sampai saya lahiran itu saya mencret terus. Parah. Ternyata bawaan anak itu beda-beda. Nah anak cewek saya ini mungkin 8 bulan lebih masuk 9 bulan tuh saya tiap hari itu saya pasti mencret terus. Pas hari H, pas mau lahiran besok atau lusanya gitu sama lahiran, saya sampai mencret di tempat tidur karena saya udah tidak bisa tahan. Pagi sekitaran jam 5 gitu. Lucu banget bawaan. Tapi anak ketiga saya yang cowok sekarang itu saya tidak mengalami yang namanya diare, itu sama sekali tidak ada. Bahkan kalau anak cowok itu karena dia lebih kecil anak saya, jadi saya rasa saya tidak terlalu capek hamil deh. Cuma yang parahnya itu saat saya hamil kakaknya itu, karena berat badan saya saja hampir mendekati 90 kilo. Bayangkan 86 kan 87 kilo. Jadi ya kalau udah hari-hari akhir atau masuk hari HPL atau udah dekat lahiran itu pasti rasanya berat. Terus saat mencari itu ternyata benar ya,
berat badan kita itu bisa turun loh kalau udah dekat lahiran itu saya alami sendiri karena efek dari sering saya diare karena mencret, jadi ya pas berat badannya turun. Terus di sini tips yang keenam itu, saya sering mengalami kontraksi palsu. Kontraksi palsu itu sebenarnya setiap orang alami, kadang ada orang yang tidak alami, tapi kontraksi palsu itu semua orang yang kalau sudah mau dekat lahiran pasti alami ya, ibu-ibu hamil yang udah mau dekat lahiran atau hamil tua. Karena kalau seminggu atau 2-3 hari mau lahiran tidak ada tanda-tanda itu mustahil ya. Kadang kayak kita rasa ini udah mau lahiran ya, tapi 1-2 menit kemudian tuh sakitnya hilang. Saya di sini alami saat anak saya yang cewek itu sakitnya itu saya pikir udah mau lahiran, sampai mungkin 10 menit gitu ya sakitnya itu di perut bagian bawah sakit, terus di pinggul saya juga sakit, terus perut saya juga sakit, badan saya semua lemas. Saya nangis, saya pikir aduh ini anak saya udah mau lahir, padahal usianya sih baru jalan 8 bulan lebih, masuk 9 bulan lah, tapi kok saya kayak ngalami kontraksi palsu yang kayak mau lahiran gitu. Dan ternyata itu dibilang kontraksi palsu itu belum bisa lahir karena belum ada tanda-tanda melahirkan, itu hanya kontraksi palsu. Terus di sini tips yang ke-7 itu saya alami keluarnya keputihan atau cairan seperti lendir begitu di kita punya kemaluan, dan itu ternyata normal banget ya kata dokter sih. Itu sebenarnya bukan karena keputihan, tapi karena dokter bilang itu saat kita kehamilan itu ada penyumbatan di leher rahim kita. Karena kenapa ada penyumbatan? Supaya bakteri atau kotoran apapun dari luar itu tidak bisa masuk, atau dari dalam itu tidak bisa merembes keluar. Karena kalau sebelum lahirannya dari dalam yang rembes keluar itu kan bahaya, terus atau dari bakteri dari luar yang masuk ke dalam itu kan bisa membuat anak kita kenapa, terus buat kandungan kita itu ya kenapa. Jadi di sini kalau udah dekat lahiran ada keluar cairan keputihan gitu ya, mams tidak perlu khawatir, itu normal. Yang penting dia tidak berbau atau gatal gimana itu ya mams cek aja ke dokter, siapa tahu ada pengaruh di leher rahim atau apa, radang gitu. Jadi lebih bagusnya itu langsung cek ke dokter, karena sebelum lahiran itu bagusnya cek duluan ke dokter, supaya kalau ibu atau mams mau lahiran normal itu kan tidak mempengaruhi adik bayi. Kalau kita tidak tahu ada sakit atau apa gitu di leher rahim kita, terus saat lahiran normal itu yang pastinya efeknya ke adik bayi. Terus yang terakhir di sini saya mau berbagi itu yaitu air ketuban, tapi di sini saya tidak mengalami sama sekali, karena air ketuban itu kalau air ketubannya udah pecah itu mams langsung aja ke dokter atau ke rumah sakit terdekat, supaya mams bisa tahu apa anak saya bisa lahiran sekarang atau masih bisa tunggu 1-2 hari lagi. Karena di sini saya tidak alami yang air ketuban ini. Karena kenapa saya bilang saya bahas juga air ketuban di sini, kadang kalau orang sudah dekat lahiran itu bisa jadi air ketubannya pecah duluan, karena setiap ibu hamil itu beda-beda, ada yang air ketubannya pecah duluan, ada yang belum, atau ada yang saat lahiran baru pecah, ada yang sama sekali air ketubannya tidak pecah sampai anaknya keluar baru air ketuban pecah. Itu saya alami, anak saya dua-dua itu sampai air ketuban anak saya itu dipecahin sama bidan dan suster. Kalau infonya bermanfaat, mams jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya Firlen Taimena, supaya saya semangat lagi bikin video untuk
Moms dan semuanya. Terima kasih.